ini kan bukan gosip ya, bukan gosip. Katanya dipakai sama Peter Brigen. Jadi gini sih. Dia apa kasih tahu? Si Pit lah namanya. Si Pit itu temennya kawan saya, dua perkasi. Mas Hendra di Bali. Nah, kebetulan saya berkawan sama istrinya. Oke, nah, istrinya itu memang pengen banget punya usaha. Bukan usaha sih, dia pengen lihat. Pengen lihat. Cuman saya sih gitu. Kirim dong. Memang saya sengaja saya tahan. Sorry ya, Ca. Tapi gua udah kasih tahu dulu. Udah kasih tahu ya. Maksudnya saya tahan aja adalah supaya dia tahu dulu proses saya. Karena di Instagram saya nggak jualan foto-foto bagus, nggak. Tapi proses dari hasil kerja saya. Jadi bukan jualan barangnya dulu langsung jadi, tapi proses perjalanan menjadi barang yang bagus ini. Karena memang nggak mudah kan mengenalkan tas dari bahan kayak gini gitu. Iya. Mana misalkan ini orang mana mau beli 20.000, 30.000, nggak ada yang mau gitu. Jadi awalnya memang saya produk branding dulu. Iya orang agensi. Dia tahu tahapannya ya kan. Iya tapi bener loh buat teman-teman jadi kan bisa tahu tahapan apa tuh jangan mikirin dulu dagang. Brandingnya dulu. Tapi kalau yang bandal kan itulah memang strateginya gitu. Apa sih sekarang orang mau jualan bingung kan? Iya. Terus mau ngeluarin produk juga bingung, gimana lagi? Nah, memang satu-satu cara waktu itu saya bilang sama diri saya udah. Gua kalau ngelihat barang unik berapapun harganya gua kejar. Beli, betul. Gitu kan. Jadi gua bikin harus yang bikin yang unik. Itu aja, simpelnya aja. Terus akhirnya produk brandingnya jalan. Akhirnya si Ica gimana tuh dikirimin juga akhirnya? Akhirnya setelah 3 bulan saya kirimin dan dia kaget saya kirimin semua. Semua saya kirimin. Di katalog yang ada. Yang ada di dompet ya waktu itu kita ngeluarin dompet. Dan di Mesa kebetulan si Pit lagi liburan. Pit itu drummernya Incognito sama tahu kan ya? Kayak hati lagi dangdut. Lama lah, lama itu. Tapi cukup populer dan legend lah. Udah gitu, memang suaminya Ocha ini nelfon saya mau kasih, udah kasih aja. Dan ketika datang cukup seneng dia. Bukan seneng, dia gila katanya, lu gila lu mak katanya. Dan dia ngeliat di Instagram saya kan, Instagram kan kacau beliau, Instagram saya itu nggak terstruktur lah kalau udah bahasa. Lu mau strategi apa sih mak? Tapi mungkin sekarang akhirnya mau terstruktur. Insya Allah. Tapi apa adanya gitu aja. Ya, itu juga berawalnya dari apa adanya. Karena saya juga kecewa juga ketika gua beli di Shopee gitu, di Tokopedia, barang datang misalnya dari Cina atau dari mana, ketika datang sesuai. Aduh, selalu nggak sesuai gue. Itu saya nggak mau itu keulang gitu di produk saya gitu. Dan kalau ini insya Allah sih secara kualitas gue mah udah nyoba keren. Insya Allah. Dan ini anti air. Luar dalam anti air ya kan. Iya kan. Tunggu, nama Kokolot dari mana Kokolot? Nah itu Kokolot itu pada saat pandemik saya diskusi. Kan saya kalau brand apa cerita sama istri kan, karena dia doa istrinya nih berkahnya. Terus amin. Terus udah gitu diskusi kok mau mana lagi nih, ada boba lah mereknya, barang Bogor apa segala macam banyak. Kita urutan aja dari koclak. Kok lagi? Kok apa ya? Koplak. Nggak enak koplak. Kacau, benar. Inilah koplak. Asik ya. Abis koclak koplak ya. Akhirnya kok karena kita sayang sama orang tua, santun insya Allah ya. Maksudnya udah untuk menghargai orang tua, menghormati orang tua, dan ini juga barang tua kan, barang lama. Ini barang lama tapi bisa menjadi tetap berdaya. Wah, akhirnya Kokolot ya. Akhirnya Kokolot. Nah, bags and walletnya itu nggak ada tadinya. Mau mikir mau apa? Saya kan ada planning tuh memang selain bag and wallet. Saya mau ke furniture apa segala macam, berkembang lah maksudnya ke sendal, ke sepatu gitu, sama ke properti juga, jadi Kokolot Village misalnya. Gitu, jadi sama istri aja ya udah Kokolot. Nah, dan bag and walletnya ya karena saya penyuka dompet sama tas, udah itu aja. Aduh, pokoknya ini mah nggak selesai kalau ngobrolin soal kayak gini, kita jadi 5 episode kayaknya. Dari sesuatu hal yang nggak berguna, kalau bahasa Inggrisnya gue agak susah ya, pokoknya nothing to be something lah ya. Ada lagi yang mau saya sampaikan bahwa kan bedanya ini saya pakai konsepnya upcycling. Jadi apa sih perbedaan recycling sama upcycling? Nah, kalau recycle kan
barang yang tidak digunakan, terus melalui proses yang agak lumayan lama, di recycle-nya baru menjadikan barang yang bernilai. Oke. Nah, jadi prosesnya yang lama. Prosesnya lama. Kalau upcycling itu tinggal menaikkan nilai. Dalam artian gini, barang ini memang udah jadi sampah, tapi nggak perlu waktu yang lama untuk mendaur ulang. Iya, jadi nggak perlu daur ulang hanya kita coba meningkatkan jadi bentuk apa. Nilainya menjadi tinggi. Itu aja perbedaannya. Up ya, amari ya. Kira-kira udah ada support belum sih? Karena ini kan benar-benar produk lokal, kemudian juga emang satu kreativitas yang ada. Jadi waktu pertama kali saya daftarkan ini ke jadi udah ada hak ciptanya ya? Hak cipta kan dua brand juga. Satu brand saya Koclak tuh ditolak. 2 tahun kan nunggunya. Kenapa ditolak, Cenah? Jadi haki itu memang harus hati-hati dulu. Nah, ini pengetahuan juga untuk teman-teman. Jadi kan hak cipta tuh sesungguhnya gampang, mudah, online sekarang. Online. Cuman memang harus ngurut tuh dari logo apa segala macam. Nah, saya kemarin Koclak itu memang beraneka ragam, saya masukin dari tas, sepatu, apa segala macam. Ternyata satu brand itu satu nama minimal 2 kalau nggak salah. Oke, maksimal 5, minimal 2. Maksudnya adalah jenis produk yang dikeluarkan dari merek tersebut. Itu. Jadi misalnya ada fashion. Terus fashion, ini itu 5. Oh. Saya 10 sampai ikat pinggang. Coret. Nah, untuk yang kedua kalinya itu kan 2015. Iya. Baru di approve-nya 2017. Jadi itu harus proses nunggu lagi ya? Nunggu lagi. Setelah dapat surat dari Kemenkumham, itu Kemenkum. Iya, betul. Bener, Kemenkumham. Itu kita misalkan di approve atau ditolak, itu kalau ditolak ya kita harus ulang lagi. Apa yang salah? Karena cuma 500.000 kok satu brand. 500.000 terus kata para ini agensi. Oh, lu mah cerita-cerita. Oh iya, bener-bener. Oh, iya. Disensor aja. Disensor aja ya. Oke. Jadi itu di 2019 karena teman-teman di sini udah kelurahan apa support kita itu terus dengan sendirinya karena mungkin melihat uniqueness-nya ini dari Kementerian Perindustrian Bogor juga support kita. Jadi supportnya memang masih dalam bentuk non materi ya. Jadi dimasukkan ke UMKM Bogor. Tapi itu juga udah sangat membantu ya. Terus diarahkan segala macam. Terus memang agak saru nih antara saya Kokolot ini UMKM atau bukan sih? Gitu. Kalau saya malah berpikir bahwa UMKM atau enggak itu tergantung si ownernya. Misalkan si A punya produk A mau dimasukin UMKM, terserah. Teman usaha skala kecil ya. Oh, oke. Kalau dia mau masuk UMKM, ya dia akan jadi UMKM karena UMKM sekarang harus terdaftar. Oh gitu. Jadi dan harus keluar suratnya. Harus ada surat. Ada surat. Dan ketika dia nggak punya surat, belum tentu UMKM, tapi jenis usahanya usaha mikro. Iya, kecil ya. Gitu. UMKM itu maksudnya kan usaha kecil. Aduh, gila ya. Terus perjalanannya tapi menarik sih maksudnya. Ya itu tadi upcycling itu sebenarnya juga baru sih. Baru ya, karena orang lebih biasa mendengar recycle gitu ya. Betul. Dan ini menjadi suatu hal yang keren banget, luar biasa. Ya itu tadi emang ya tergantung sentuhannya sih manifesting generator nih. Oke, sebelum kita lihat pembuatannya kayak gimana, nah Kang, pengen review dong Kang satu ya, yang mana ini ya Kang ya? Boleh. Ini aku menarik banget sih. Aduh, karena gue seneng yang gede-gede. Jadi saya tuh setiap tas dan sling bag atau dompet itu dikasih nama. Oh, jadi ada nama-namanya. Ini siapa namanya? Ini Keresek backpack. Isi Keresek. Naon Keresek kayak kapan? Keresek. Jadi gagasan sih memang fungsionalnya kayak Keresek aja sih gimana? Oh, masuk udah selesai. Cuman ya kita tambahin ini ada untuk laptop gitu kan. Oh, jadi bisa untuk laptop. Ini mah luar dalam anti air ya? Iya, kebetulan kita pakai bahannya waterproof juga gitu. Aduh, tas Keresek ya namanya. Ini lucu juga nih ininya apa? Nama jenis kainnya nih. Oh, ini jenis kainnya beda-beda ya Kang ya? Tuh, Kereseknya mahal banget, Keresek. Mau diapain Kang? Lihat tuh. Nah, ini namanya tasalan balon. Jadi kalau kawan-kawan beli ini, cara itunya sih mudah jadinya tuh.
Wah, ini mah mau dibawa kemana aja ya kan? Ya 2 dalam gitu, jadi ya teman-teman kalau Menarik ya. ini kalau mau nyuci juga gampang, Kalau mau mengkilat juga gampang, tinggal dikasih semir. Tapi jangan datang ke tempat cuci mobil karena bingung nanti. Ini gila banget sih ya, ini keren loh, maksudnya ininya kuat banget gitu. Iya. Wah, ini mah buat naik ke gunung juga. Ya, banyak arsitek juga banyak yang beli yang di lapangan ya. Ada beberapa kawan-kawan juga anak gunung segala macam. Tah. Tuh, nih, kalau gue nggak cocok loh pakai ini. Gimana guys? Pengen kan? Pengen ya? Nanti kita bagi giveaway ya. Ini giveaway yang kecil-kecil aja dong. Nah ini lucu lagi nih. Nah, ini Incu sling bag. Itu Incu sling bag. Kenapa dinamai? Oh, namanya Incu. Lu ngerti tau Incu? Incu ke cucu. Cucu. Jadi saya ngeluarin 5 size varian. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini paling jadi, kecil. Incu. Bisa begini loh. Ada pun anak namanya. Nah, pun anak. Pun anak ada kolot. Ini jangga waren. Jangga waren adalah kakeknya kakek. Kunaon gitu. Coba lu kan kakek-kakek. Ini kakek-kakek loh. Ini satu nih. Sini masuk frame coba nih kakek-kakek nih. Coba dipakai kek. Mana sih kakek? Kakek mau ngikutin perjalanan ke kolot tar. Ini ada namanya. Nah kalau yang ini kemarin dipakai Mbak Sinta ya. Iya ini buat Mbak Sinta beli loh ini. Iya loh, ya loh. Terima kasih Rika Mbak sama-sama Sinta mendukung UMKM. Iya dong, kan kita harus membeli barang dari teman-teman. Luar biasa. Ini begeng. Begeng karena ininya kecil gitu, slim lah. Pantes begitu gue pakai ini guys, ya kan begitu gue pakai itu gue langsung kelihatan langsing begeng. Yang ini bongsang. Jadi basicnya sih bongsang kayak. Bongsang tuh apa bongsor? Enggak, bongsang tuh kalau kita dulu kan kalau ada tahlilan apa terus ada dari bambu tuh nggak? Box bambu. Bongsang ini apa? Besek. Besek. Iya. Kan namanya bongsang. Oh bongsang ya, itu. Kayak gitu. Oh iya Basicnya gitu. Tapi buku bongsang gue kira dia ngomongin kalau ada orang tahlilan, gue langsung serem. Kirain gedebong bisa. Terus katanya ada yang petinju, yang sarung tinju. Oh iya, jadi ada temen dari LA gitu ya. Tiba-tiba nge-DM saya gitu. Temennya dia tuh jauh LA, situ mah gimana nih? Kebetulan dia nikah sama orang Medan terus buka di sini tuh buka apa ya, kayak bukan gym tapi private gym gitu. Bro, lu bisa bikin sarung tinju nggak? Wih, sarung tinju dari ban dalam lu, sakit lu. Terus, aduh sarung tinju nggak ada ilmunya, bukan? Akhirnya ya udah deh, sarung boxing aja, sarung boxing ntar aku. Sarung boxing ntar diambil. Jadi kalau ini boxing. Nah ini. Nah, Tara, wih di. Kan, oh ini boxing. Itu yang boxing. Apa dong? Keren ih. Nah ini tuh apa? Ini buat ibu-ibu dia ya? di LA nih bikinnya dan dia pengen, Mak bisa nggak lu bikin dari mana, dari ban gitu, dia pengen coba eksplorasi. Gini kan ya? Gitu. Gini ya? Kiri kanan. Sama ini juga, alat ini juga. Dia pengen bikinin dari ban, jadi semua dari ban. Semua dari ban. Pokoknya nanti kita ban, ya kan? Ini belum pernah kita kerjain nih, insya Allah dari bulan depan. Karena belum sempat kita kerjain. Ini juga nanti bakal dibikin nih dari ban dalam. Gila, gue kayaknya bakal sterk nih gue pakai ini. Sorry DF ya. Sorry. Next month. Kalau ini jas hujan kan juga? Iya, ini juga kebetulan kawan. Nah ini. Waduh, tok. Coba pakai tok. Ini lucunya sih gini nih. Jadi karena dia melihat ini kan bukan ban dalam dong kalau ini. Ntar dia pikir ban dalam. Jadi idenya gagasan ini juga lucu juga karena awalnya kan dia ngelihat bahan ini nih, bahan daleman tas. Oh, bahan daleman bagong. Apa tadi? Bongsang. Nah, langsung kepikir sama kawan saya juga. Bro, kayaknya lu kalau bikin jas hujan boleh deh. Jas hujan dari apa sih? Lu beli aja di SO Hardware atau di apa sih? Enggak, gue pengen bahannya dari yang lu punya katanya. Ya Allah. Kebanyakan banyak ya kalau kita jas hujan, banyak banget lah jas hujan. Tapi dia pengen yang bahan. Iya. Karena dia udah tahu kualitasnya. Ini juga. Ini sebenarnya anak motor nih. Oh, latihan lu punya Harley lu. Tapi ini masih prototipe ya, jadi belum sempurna. Katanya Mas Rama mau bikin masker juga dari ban dalam. Gitu kurang lebih. Iya, Sebenarnya
tadinya nggak mau nerima custom ya, maksudnya gue mau ngeluarin produk yang memang yang emang brand signature design aja ya. Ya. Tapi ternyata teman-teman mah bikinin ya udah. Akhirnya Inner Tap custom ke Color Bags and Wallet. Mau nggak mau karena memang demand-nya yang di sekarang saat itu. Pokoknya sekarang demand-nya yang mana yang menghasilkan. Ya betul itu sih. Iya kan kalau dari kan tadi udah jelas secara kualitas, kreativitas, secara keunikan semua udah dapat. Ya sekarang gimana caranya ini berputar dan mengalir terus ya kan ke kantong ini. Terus biar banyak ya berkah ya kan. Dan yang kelebihan kita juga selama saya masih ada, masih hidup, teman-teman masih ada. Amin. Long time garansi ya. Long time garansi, Masya Allah, beli satu kali Ya. garansi seumur hidup selama dianya masih pada hidup ya. Kang, ini jujur Kang ya. Misal tiba-tiba ada lagi nih yang bikin produk kurang lebih sama dengan brand yang berbeda orang lain. Justru saya menganjurkan. Waduh. Karena kenapa? Semakin banyak teman-teman yang bergerak di sini, tertarik di sini. Bahkan saya memang targetnya ngasih workshop. Ngasih workshop keliling supaya ayo kita ramaikan produk kita. Asal memang harus jaga kualitas. Satu, jaga kualitas, kedua juga mungkin punya ciri khas. Yes, gitu. Kalau desain sih mangga aja, mangga. Saya mah ya. Orangnya bebas aja, terbuka. China bisa duplikator, kenapa kita enggak? Nah, Yes. nah. Grow up aja, bebaskan. Ini kenapa menjadi nilai yang unik? Iya. Maksudnya ini akan menjadi sesuatu karena sekarang kan ban tubeless, banyak tubeless. Iya. Yes. 11 uang bukannya. Jadi semakin Banyak. langka ban semakin itu, langka ban ya. barang ini semakin mahal. Wah, dan untungnya kita udah punya sekarang, makanya beli dari sekarang. Ini nih Bang Udin nih, Bang. Bang Udin. Yes. Waduh, jadi Bang Udin pertama kali ngerasa bagaimana Bang Udin waktu di seks satu? Waktu dikasih ban dalam? Terlalu kaget saya. Kaget? Kaget. Kenapa? Kagetnya gimana dulu kagetnya? Gitu Mas. Bukan kaget ya apa-apa ya. Saya kan bukan dari fisik saya bukan dari gitu kan. Iya, tukang ya. Iya. Duk tiba-tiba suruh begini. Bikin ban kita bikin tas. Iya. Ya kan? Saya pikiran saya ini karena ide saya aja yang ada di pikiran saya. Iya. Tas yang mana aja ya saya potong aja ya kan. Nggak, Kang Udin waktu kalau saya nih, Iya. misalnya seorang musisi Iya. nunggu gitar, Iya. yang datang tiba-tiba barang rongsokan kan pasti marah ya. Bang Udin kira-kira nih saya suruh di sini nih mau ngerjain rumah, tiba-tiba yang datang ban. Lah, aneh nggak? Ya saya terlalu aneh dong. Karena Iya, kenapa? Saya pikir ini apa yang para mengasih saya ban, tiba-tiba saya disuruh bikin tas. Iya. Nah, itulah yang saya Padahal Bang pikir. Udin berharap ini ban mau saya bikin rumah ya. Di situ yang saya ini. Oh, tapi sekarang udah bisa otomatis. Alhamdulillah kita bisa bikin. Ini jadi lagi pola ya. Jadi gini. Oh, jadi gimana tuh Kang? Ini Gimana? keahlian Mang Udin yang nggak bisa orang lain tiru dan memang perlu proses. Hah, yang mana? Yang mana? Jadi antara ini kan pola nih ada alur ya. Iya betul. Nggak gampang untuk mencocokkan alur. Contohnya gini. Ini kan dari jahitan ke sini ada pola ya. Padahal ini Itu pola ya, terpisah. potongan ya. Potongan Dari ini. jahit ya. Gimana caranya Nyambur alur tapi ini ya. nyambur ke sini? Ini kan beda ban. Maksudnya satu ban tapi beda potongan. Oh. Nah, itu ilmunya di situ. Mang Udin teh ya, makanya nggak Jadi kita salah kan namanya buat Awaludin. Buat mencarikan kita konsumen-konsumen gitu kan motifnya yang kita dicarikan. Motif. Biar kita bisa beradunya itu kan ada alur-alurnya ada kita ketemu. Benar. Dan Bang Udin juga tahu ini motif ini, terus ada lagi motif jeruk yang Bang Udin. Oh. Motif jeruk. Nah, Lucu ini ya. kan beda-beda nih. Ini ada yang made in Thailand, ada yang made in Indonesia. Apanya, Dari Kang, maksudnya? bannya. Oh, bannya. Bannya kan ada merek BG itu Blackstone. Iya, Blackstone. Terus Dunlop apa segala macam kan. Nah, itu Yokohama, itu kan ada yang dari lokal, Ada ya. ada yang dari luar. Iya. Gitu. Oh ya, ini tadi menarik nih. Ini buat apaan nih? Emang jualan juga kok? Ini apa nih, Kang? Ini kawan saya, kawan SMP di sini saya panggil. Dia kan di kayu, Oh. ahli tafsir kayu. Terus saya bilang, saya lagi awal kotak pertama tuh ini. Saya pesan, ini UMKM Bogor juga. Oke. Terus kemudian saya panggil, saya mau bikin kotak dong. Terus dia ada stok ini. Ini stok ini ada berapa ratus dia. Saya beli, terus ide berkembang. Memang saya pengen ngeluarin Cocolot Premium. Cocolot Premium itu ini kopernya masih prototype. Iya. Jadi saya pengen yang vintage, itu tadi upcycling iya, tadi. iya. Terus satu package ini memang agak lumayan mahal karena tujuannya adalah untuk gift. Oke. Gift, terus di dalamnya itu
saya akan coba masukkan adalah tas-tas yang beraneka ragam yang harganya yang lumayan. Yang lumayan pokoknya jadi belinya itu ya satu paket ini gitu. Nah, ada ide juga dari Kang Heri semuanya. Kang, datang ke sini. Teman saya itu mau buka dealer apa Kang? Kontainer ya? Jual RV. Karavan. Ada ide apa ya? Kan mobilnya kan 1 miliar 2 miliar ya Kang ya? Wah, beli toh. Terus saya udah buat ini. Ya udah, gampang Kang, saya udah buat ini. Jadi orang beli 3 miliar dapat misalnya bonus 5 juta. Tapi package-nya package traveler. Jadi kayak dapat dompet, dapat apa, gantungan kunci. Berapa Kang tabrak tadi? Ya 2 sampai 3 sampai 5 lah. Nanti tergantung nanti desainnya. Dong. Nah, tapi premium. Jadi ketika dibuka, belum semua paket ya gitu. Tapi satu yang saya suka dari Kokolot sebelum saya lihat tas nih, waktu itu kan Sinta beli, nyampe dong, bawa. Sebab tuh tas apa tuh? Saya pikir dia baru namanya dia kan suka belanja ke Paris, ke Roma ya. Saya lihat nih kok bungkusnya bagus. Ini belum lihat tasnya nih, ini jujur nih ya, ada Sinta nih. Baru itunya dulu. Yang tas ini totnya. Apa? Tote bag. Saya suka kalau begitu suka takut salah ngomong gitu. Akhirnya saya lihat, ini kok bungkusnya bagus. Ini lu beli di mana, Sin? Wah, lu harus tahu nih. Ini buatan lokal. Saya nggak percaya. Itu isinya bandal. Jadi properti di mana? Saya makin nggak percaya. Apaan bandal masa? Ininya kok kan kayak bermerek-merek gitu ya, yang dibeli sama sultan-sultan itu kan model-model begitu tuh, merek-merek gitu. Ada nomor dia masih ini bang dalam. Itu saya lihat kayak apa ya? Awalnya tuh kayak kulit yang mahal banget. Ya? Nggak taunya pas saya lihat dia nunjukin ada merek bahannya. Wah iya ternyata ada merek bahannya. Ini siapa ini yang bisa bikin begini nih? Idenya liar banget ini. Nah, emang kayak beginian itu bener-bener sesuatu hal yang harus dikerjakan secara bersama, teamwork ya. Jadi ada yang bagian mola, tadi udah idenya udah ada, kemudian ada yang ngerjain mola dan lain sebagainya. Ini yang nggak kalah ribet nih orangnya, kemana orangnya nggak ada. Kang Amsar tugasnya bagian ngejahit ya Kang? Iya, saya produksi deh. Produksi ya. Jadi ini mesin jahitnya sama nggak sih Kang sama apa ya, maksudnya yang buat bahan-bahannya berbeda ya pasti ya? Mesin sih untuk baju juga sama. Oh, jarum aja kali ya? Perbedaan di jarum sama setelannya kali ya. Setelannya harus kuat di ketebalan. Oke. Waktu pertama diajak sih saya bingung juga sih. Bingung juga mau ngapain gitu, ban dalam gitu ya? Bingung, bingung cara ngejahitnya itu gimana. Akhirnya di bahan itu kan tipis. hadap sini aja Kang, biar kelihatan tonton saya. Terus udah gitu? Waktu di bahan itu kan ya untuk bahan kan tipis ya. Iya. Ngelihat ban satu lapis aja udah tebal. Ya Allah. Apalagi udah ketemu tas itu kan udah digabung bisa ada yang 4 lapis. Oh jadi udah pertama di ini lagi di Nah, bed. iya. Ya Allah, bener-bener ya. Itu ya. Kang Surya. Kang Surya bagian mola. Ya saya mah asistennya Mang Udin lah. Oh asistennya Mang Udin, pokoknya mah disuruh Mang Udin potong. Udah lama ngikut? Udah sih. Dari awal juga? Dari September. Oh dari September. Seneng ya? Tapi kaget juga nggak? Iya kaget juga, kirain teh kulit kan. Tahu tuh pas ngeliat bandar. Tapi seru ya, seru ya. Semangat lah pokoknya Kang Surya ya. Wih, ini keren-keren banget ya pokoknya anak muda di sini keren-keren, yang tuanya juga keren-keren. Pokoknya semua di sini orangnya keren-keren. Jadi pokoknya kalian semua saksikan ya terus talking santuy karena episode-episodenya itu menarik dan sangat inovatif, sangat menginspirasi setiap orang. Oke, terima kasih. Demikianlah saya dari sini Sinta Prit mengucapkan apa? Mengucapkan apa ini? Mengucapkan udahan dulu, kita ketemu di episode yang berikutnya. Assalamualaikum.